Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Dua Sudut Pandang? Mudah-mudahan Anda baik-baik saja semuanya dan tetap happy dan selalu menantikan kehadiran channel Dua Sudut Pandang dengan diskusi khas dari Luga Tambunan. Dua Sudut Pandang media terpercaya dan satu-satunya media promosinya Luga Tambunan yang mempunyai denom Tritunggal Titanium King of King. Baik, kali ini Luga Tambunan ketemu lagi dengan lawan diskusi yang lumayan berat ya. Dia selalu ngeyel dan menantang Luga, yaitu Kakao. Nah, diskusi seru ini juga nanti berlanjut karena Luga ketemu dengan Jackman di sebuah komal si hantu wanita atau Lady Ghost. Baik, nggak perlu lama-lama lagi. Materi diskusi yang dibicarakan yaitu tentang Tritunggal. Satu menggunakan paham Tritunggal Titanium, satunya lagi menggunakan paham Tritunggal Uden Patot. Ya. Perbedaan Tritunggal inilah yang menjadikan mereka itu saling membidatkan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, simak aja diskusi ini. Selamat menyaksikan. Itu bukan seorang manusia biasa. Yang bisa mengampuni adalah hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, Bang. Yesus mengatakan bahwa pergilah, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosa menandakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Allah. Itu saja, Bang, saya tambahkan. Terima kasih. Warung itu pertama gini. Iya. Tadi Luga mengatakan hanya dialah hakim. Yohanes 5 nomor 45. Ya, Yohanes 5 nomor 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Berarti antara Yesus dan Bapa ini berbeda. Yang mendakwa kamu adalah ya nanti. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Yohanes 5 nomor 45. Jadi sebagai seorang nabi yang pernah diutus, mereka juga akan menjadi hakim bagi kaumnya. Tidak bisa nabi menjadi hakim. Mendakwa bisa, tapi jadi hakim nggak bisa. Menghakimi itu menentukan kau ke neraka atau tidak. Yesus berkuasa, kan Yesus bilang, ketika aku lapar, kau tidak berikan aku makan. Ketika aku miskin, kau tidak membantu aku. Enyahlah dari hadapanku. Selesai. Apa itu otoritas seorang nabi? Tapi artinya itu Yesus juga tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, artinya juga Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya dong, kan ketika dia menghakimi bukan atas kehendaknya, berarti atas kehendak Bapa. Iya, berarti Bapaknya yang menginginkan itu gitu. Itu bapak kandungnya. Musa tidak punya bapak kandungnya. Musa manusia biasa. Oke. Tahu nggak? Jadi Musa menurutmu sebentar, Yesus ini Tuhan? Sebentar dulu. Musa itu bapak namanya si Yokebed. Itu manusia berdosa bapaknya. Yesus bapak kandungnya Tuhan, ngerti nggak? Kalau bapak kandungnya Tuhan, anaknya Tuhan bukan? Kan waktu dia dibaptis, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu anak kandungnya. Mamanya siapa? Siapa mamanya? Coba jawab. Mamanya Yesus siapa? Oke, Luga sebentar. Bang Jun, Bang Tuan, Bang Ersan. Sebentar Bang Luga, aku bicara dulu. Bang Jun, Bang Tuan, Bang Ersan, ada yang monitor? Lanjut. Ya, lanjut. Aku makan. Bang Ersan. Oke. Aku titip room dulu sebentar ya. Ya, oke. Izin dulu, sebentar aja. Yesus itu Lanjut. anak kandungnya Bapa. Kalau anak kandungnya Bapak Tuhan, anak pasti Tuhan. Mama Tuhan, Roh Kudus. Jadi Yesus itu memang Tuhan, memang kedua orang tuanya Tuhan. Kalau Musa, bapaknya manusia. Seluruh nabi bapak mamanya menciptakan manusia berdosa. Tapi kalau Yesus bapaknya pencipta langit dan bumi, kan dia selalu bilang, Bapakku yang di sorga. Apa kurang dekat apa dia sama Allah Bapa? Nabi-nabi nggak ada yang berani ngomong Allah itu bapaknya. Gimana Kakao sepakat nggak dengan Luga bahwasannya Yesus itu adalah memiliki ayah kandung dan orang tua dan ibu kandung? Bagaimana?
Luga mengatakan bahwasannya Yesus itu punya ayah kandung dan ibu kandung, betul? Dikandung bagaimana ini, secara manusia atau gimana nih? Loh kan Ya, ketika tanya Yesus Luga lah, tanya Luga dibaptis, dulu. ya ketika Yesus dibaptis Coba. 2 kali kan Tuhan ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Itu kiasan apa kandung? Kalau Bapak sudah ngomong gitu, inilah anakku yang kukasihi. Apa Bapak kurang kerjaan? Inilah anak kiasanku. Kan enggak kan? Anak kandung kan? Kalau sampai dia ngomongin gitu, inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa itu? Anak kandung atau anak kiasan? Silakan dijawab. Kalau bukan anak kandung, Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Ya, silakan Anaknya Kakak Maria kok. ditanggapi. Berarti Yesus ini adalah benih dari Bapa ya? Betul. Begitu. Makanya Ya, dia Tuhan. silakan Kakak. Perlu diketahui dulu ya bahwa mungkin Bang Luga ini pemahaman Tritunggal tapi titanium ya Bang Luga ya. Betul. Tanya dulu. Ya, jadi gini, Bang Erik, perlu diketahui bahwa pemahaman Tritunggal itu berbeda-beda. Kalau saya ya jujur saja, saya kurang sepakat dengan Bang Luga. Ya, memang dia adalah seorang Tritunggal, tetapi saya mengimani bahwa yang disampaikan oleh Allah itu ketika dalam peristiwa baptisan itu adalah kiasan. Dia bukan, Yesus itu bukan anak tunggal secara daging, enggak. Itu menurut saya. Tapi itu pemahamannya Bang Luga itu ya kita tidak bisa ini juga bantah karena itu pemahamannya Bang Luga, Tritunggal Titanium. Seperti itu. Nah, berarti kan abang ini kan mengatakan Yesus anak kiasan. Allah yang real nyata yaitu Bapa tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus, cuma kiasan. Ya berarti Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Orang nggak ada hubungan apa-apa kok dengan Bapa. Kan dia kan ngaku anak Allah. Tapi kalau kiasan berarti Yesus bukan Tuhan jadinya. Satu-satunya yang membuat Yesus bisa jadi Tuhan itu harus anak kandung. Contoh Bapak Jokowi punya anak Gibran. Itu cuma itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus bukan anak kandung, itu cuma kiasan kayak anak tangga, nggak ada hubungan darah, cuma nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Maka Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Saya pun tidak akan mempercayai Yesus jadi Tuhan kalau dia bukan anak kandung. Yaudah, Yang jadi bisa membuat ada Tuhan Yesus. Bapa, ada Tuhan Ibu dan Tuhan Anak ya, gitu ya? Yes, Luga? iya. Oke, silakan Kakak. Selesai masalah. Bingung saya jadinya nih. Secara konteks kita berbeda, Bang Ferry. Secara konteks Alkitab kita berbeda pemahaman soal Tritunggal. Makanya tadi saya sampaikan Tritunggal itu ada lagi yang mengatakan bahwa Tritunggal Allah mayor, Allah minor, itu berbeda lagi. Kalau Bang Luga ini pemahaman tentang Tritunggal itu yang diperanakan itu adalah Yesus sebagai anak, kemudian Roh Kudus itu adalah ibunya. Kalau kami tidak, Tritunggal itu adalah bukan berbicara mengenai hakikat Allah yang diperanakan, bukan, tetapi dia datang sebagai manusia yang adalah Allah untuk mengerjakan keselamatan dalam dunia. Gitu, itu pemahaman kami. Ya. Dia bukan Tapi anak kan tunggal Allah Yesus- secara daging. Gitu loh. Gitu. Yesus datang Nggak, gini. Bang Luga, kita nggak usah berdebatkan soal itu gitu loh, karena kita sudah berbeda pemahaman di Tritunggalnya. Begini, Gitu iya loh. betul. Orang Muslim ini juga kan jiwa yang harus dimengerti juga tentang konsep ketuhanan perbedaan. Karena mereka juga kan pengen tahu mana yang lebih logis. Iya. Nah, kan? betul Bang Luga. Mantap tuh. Iya dong. Mana yang lebih betul di antara kalian berdua? Yesus, sebentar. Gini. Yesus mengaku anak. Yesus mengaku anak. Sebentar, Bang. Yesus mengaku anak. Lalu dibilang kiasan. Berarti tidak ada hubungannya dengan Bapa kalau kiasan. Iya, iya. Yang bisa Sebentar, Yesus sebentar. bisa jadi Tuhan apabila cuma dia anak kandung, itu doang, nggak ada lagi jalan satu-satu. Itu jalan Izin satu-satunya. teman-teman semua, host, aku izin pamit dulu ya. Aku pengen beli rujak nih karena aku ngidam nih mengandung Tuhan ini. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Erik wabarakatuh. Izin lari, juga Bang Kako, jawab. makasih banyak ya. Ya, Bang Erik jangan makasih lari banyak, lah. makasih. Kebiasaan Saya udah Bang dibayar Erik loh ini. jadi bodyguard. Enggak, aku tadi cuma numpang lewat aja. Izin ya. Enggak, Kalau saya aku ditinggal ngidam sendiri, kayaknya nih, Bang pengen Erik. makan rujak aku. Kayaknya mengandung Tuhan ini. Izin ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam Bang, hati-hati Bang. Kepeset. Berarti Biar Bang Luga dulu luruskan dia ini. Sebentar Bang Tuan. Iya, Mar. Biar Bang Luga dulu luruskan sama Bang Kakao ini, mana yang ini? Iya, saya mau Mana yang lebih logis? menyampaikan ya. Berarti keimanan Kakao dengan Bang Luga berbeda ini keimanannya.
Berbeda betul. Karena begini, karena kakao ini kan antara Bapa dengan Yesus tidak punya hubungan apa-apa, karena hanya sebatas kiasan. Kalau yang bisa punya hubungan gitu Bang Luga, kalau berbeda gitu bisa nggak dikatakan itu bidat? Oh, bidat dong, bukan bidat lagi. Justru inilah induk dari segala bidat. Ini kan berasal dari Katolik, ajaran seperti ini. Namanya Tertullianus. Itu adalah induk, bukan cucu, bukan cicit. Ini kakek nenek moyang. Nenek moyang dari segala bidat, yaitu menghilangkan Siap-siaplah kau, sebagai siap-siaplah perempuan. kau ke neraka kalau gitu. Iya, mohon maaf. Jadi memang itu. Jadi setelah kami pelajari, setelah riset, ternyata biang kerok dari segala penyesatan di muka bumi ini bukan agama-agama, tetapi ini bosnya ini. Karena dari sini nanti membuat orang jadi bingung, akhirnya cari Tuhan yang masuk akal, ya kan? Nah, bayangkan Yesus sudah mengaku anak, yang di atas juga sudah mengaku bapaknya, tetapi manusia-manusia ini bilang itu bukan kandung, itu kiasan. Coba kau bayangkan, anakmu lahir dari perut istrimu, tapi kau bilang itu bukan anakmu, itu cuma kiasan. Betapa jahatnya kau. Betul nggak? Anak itu terlalu dekat, sedarah dengan bapaknya, tapi kau bilang kiasan. Ketika kau bilang kiasan, berarti kan kau memutuskan secara halus. Kau meniadakan bagaimana Bang Kakao? Ini tadi Bang juga tadi menjelaskan tentang bahwa Anda itu dikatakan sebagai pagan ya itu ya oleh Bang Luga. Sedangkan Bang Luga sendiri menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak kandung. Itu yang menurut saya juga malah lebih jelas lagi itu kepaganannya. Ada keluarga Tuhan, malah lebih jelas lagi ketuhanannya menurut saya. Silakan lanjut Bang Kakao. Oke, giliran saya berbicara ya. Saya bantah dulu sedikit. Si abang tadi bilang begini, kalau ada orang punya anak kandung, maka tambah jelas kepaganannya. Kenapa nggak diri kau bilang pagan? Karena kau kan keluar dari perut mama kau. Kau keluar dari perut mama kau, berarti kau pagan dong. Ketika Tuhan beranak, kau bilang pagan. Ya, kenapa karena saya manusia, bukan Tuhan. Manusia itu segambar dengan Tuhan. Kau baca dong. Ya. Kan udah berkali-kali Tuhan ngomong manusia karena itu saya bukan Tuhan. Kalau di kami itu kan Tuhan sudah berkali-kali berbicara di dalam di dalam kitab dan Tuhan itu tempat bergantung. Tidak ada yang setara kalau kami di situ menjelaskan. Ini yang lagi dibahas Kristen. Ya, silakan Bang Kakao. Silakan tanggapi Bang Kakao. Bukan agamamu yang lagi dibahas. Oke. Silakan. Boleh saya bicara? Apakah kalau punya anak kandung jadi pagan? Silakan. Ini pertanyaannya kemana ya, Bang? Kan kalau katanya kata Muslim, Yesus anak kiasan. Kau pun anak kiasan. Berarti kau sama sealiran berarti. Sama-sama anak kiasan. Coba. Oke, boleh saya bicara nih? Boleh. Ya, silakan. Tadi kan ya silakan di-mute dulu Bang, biar saya nggak mau bicaranya terpotong, nanti apa yang saya sampaikan nanti tidak kena gitu loh ya. Oke, jadi gini, jika ada pemahaman soal Tritunggal yang seperti yang saya katakan tadi itu adalah bidat, ya itu terserah orang ya, dalam hal ini Bang Luga terserah mengatakan apa. Cuman sekarang kita fokusnya di anak tadi ya. Kalau seandainya gini Bang, ini jadi pengetahuan ya buat teman-teman Muslim. Seandainya gini, Allah itu adalah yang diperanakan, berarti secara hubungan darah, Bapa itu adalah bapaknya secara daging. Nah, bagaimana ketika Yesus juga mengatakan kamu adalah anak-anak Allah? Berarti kami pun ya, saya pun yang dikatakan Yesus itu adalah mempunyai hubungan darah secara daging dengan Allah atau gimana? Itu harus diperjelas itu Bang. Karena Yesus juga mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Gitu loh, Bang. Ya. Saya kan Luga Tambunan. Tentu saya punya ayah. Ayah saya namanya Marcel Tambunan. Ibu saya Esther Florida Tan. Itu adalah ibu kandung saya. Ketika saya menerima Roh Kudus, saya diberi kuasa, saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Apakah itu bukan kiasan, Bang? Itu anak angkat. Ketika iya, apakah itu bukan kiasan, Bang? Makanya kiasan, makanya kan? dengar dulu. Itu loh, Bang. Dengar dulu. Gini, Bang.
Jangan gini loh Bang. kurang ajar, dengar Saya dulu, sebenarnya saya lagi tidak mau bicara. menyerang Anda dari tadi. Kamu, Gini loh Bang kamu, Luka, saya lagi dengar bicara, dulu. jangan kau potong-potong dulu. Saya belum selesai. Enggak. Saya belum Oke, selesai. silakan. Kamu kok jahat banget kamu. Saya belum selesai bicara langsung kau ambil kesimpulan terus kau ngomong sendiri. Kan saya bilang anak-anak Allah itu bukan anak kandung, tapi anak angkat. Misalnya kamu bisa mengangkat siapapun, anak-anak yatim bisa kamu angkat jadi anak kamu. Kamu kasih dia baju, kamu kasih dia rumah, itu bisa disebut anak angkat. Ya, tetapi yang namanya anak kandung itu harus darah. Saya diciptakan melalui sperma ayah saya dan sel telur ibu saya. Berbeda dengan Yesus. Yesus bukan sel spermanya Yusuf dan sel telurnya Maria. Dari mana dia? Dia mengaku bahwa Allah adalah bapaknya dan dia menerima kuasa dari Roh Kudus, bukan dari Maria. Berarti dia adalah anak kandung Bapa dan Roh Kudus. Karena Yesus pun mengangkat bikin mujizat dari Roh Kudus, mengusir setan dari Roh Kudus. Harusnya dia minta kuasa dari si Maria yang kau ajarkan itu. Kenapa Yesus nggak minta kuasa dari si Maria? Kan dia kan mama kandungnya. Kurang ajar. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Nabi Luga. Saya Tidak mujizat dari Roh Kudus kan? Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Kenapa dia tidak sebut-sebut Maria? Padahal dia yang melahirkan si Maria. Tadi, oke, saya boleh bicara. Silakan. Nah, jangan tegang-tegang lah, nggak usah bilang kurang ajar orang lah. Anda kalimatnya ini terlalu. Dan perlu saya luruskan, kenapa saya lawan orang Kristen? Karena orang Muslim sudah nyerah melawan saya. Jadi jangan bilang Bang Luga nggak mau Ini loh, Bang Luga udah kalah. Loh, ini kan juga. gimana ini? Saya dari tadi diam gitu kan. Dengar dulu lah, entah itu senang bagi kamu atau tidak, ya terserah. Gini loh, gini ya. Sebenarnya tadi saya nggak mau berdiskusi dengan Bang Luga ya. Tapi karena Anda sudah mengatakan bahwa ini rumus Bang, ini bukan aturan kau. Ya, Kalau tapi kau nggak suka persoalan kau dengar turun. dulu loh Bang Luga. Ini kamu ini. Sudah, diam dulu ya Bang Luga ya, diam. Saya tadi, makanya saya bilang saya tidak mau berdebat dengan Anda karena pemahaman kan saya sudah bilang kita sudah berbeda. Cuman ketika Anda mengatakan bahwa Tritunggal yang saya pahami itu bidat, saya harus mengatakan juga bahwa Anda pun adalah bidat. Gitu loh. Jangan mengatakan orang bidat, karena saya tadi sudah mengalah sebenarnya. Jadi ketika saya berbicara bahwa kita ini disebut juga anak-anak Allah, apakah kita diperanakan juga menurut keturunan Yesus yang anak Bapak angkat. itu? Anak Nah, angkat dengan anak angkat lagi kan larinya ke anak angkat jadinya sekarang. Loh, iya, kok. Karena tidak ada dalil yang mengatakan itu, Bang. Nggak ada kita ini anak angkat, nggak ada. Dalam Alkitab itu nggak ada disebutkan kita ini anak angkat. Oke, kita ini anak-anak Allah yang telah ditebus gitu loh. Saya buktikan ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, Yohanes pasal 1 ayat 12, diberi kuasa. Woi, matiin dulu woi. Matiin dulu itu. Aduh. Mute dulu itu, mute. Oke. Tadi manusia kalau tidak percaya tidak bisa disebut anak Allah. Tidak bisa. Berarti setelah dia diberi kuasa, maka dia bisa disebut, berarti diangkat. Karena sebelumnya tidak. Tapi kalau anak kandung nggak bisa, Pak. Anak kandung dari sanonya memang udah anak. Nggak bisa kita bilang, Bang. oh ini adalah bekas anak saya. Itu anak, kalau anak kandung itu nggak ada istilah bekas. Bekas istri ada, bekas karena dia kandung. Tapi kalau manusia, ketika dia berdosa, dia tidak punya Roh Kudus dan tidak bisa disebut anak-anak Allah. Ketika dia percaya, baru dia diberi kuasa, maka dia disebut anak-anak Allah. Itu pun bukan anak kandung. Karena kalau anak kandung kau nggak perlu dikasih pun kau udah Tuhan. Nggak perlu kau dikasih kuasa, kau udah Tuhan. Tapi kalau anak kandung nggak dikasih kuasa pun dia udah Tuhan. Seperti itu. Oke. Berarti Bang, saya mau tanya nih, Abang ini termasuk anak angkat atau anak-anak Allah, Bang? Anak kandung? Loh, kalau saya anak Allah kandung, saya udah Tuhan. Iya, berarti saya udah Abang jatuhkan anak langit dan angkat. bumi ini. Anak angkat Abang ya? Anak angkat dong.
Nggak enak. Menurut saya dong. Berarti saya dong lebih spesial bang. Saya nggak mau disebutkan angkat. Mamamu bukan Roh Kudus. Gitu loh, Mamamu si Santi yang tinggal di Sumedang. Gini loh bang. Tahu diri. Gini. Jadi sekarang Mama kandungmu kan ada. kita berbicara kebenaran, kita harus berdasar kepada Alkitab. Iya, masalahnya mama kandungmu bukan Bahwa Roh Tuhan. Kudus itu adalah ibu manusia dari berdosa. Yesus. Roh Kudus ya. Di mana tertulis bang? Roh Kudus itu ibu dari Yesus coba. Silakan. Kejadian 1 ayat 27. Dabling, tolong di mute Pak Jakman tolong di mute apanya itu mic-nya itu biar nggak dabling. Ya. Jadi gini. Yohanes 1 ayat Kejadian 1 ayat 27 dikatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu ada gambarnya, yaitu dua, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Tuhan itu ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan, ya tentu suami istri dong. Betul? Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan diciptakan Gini menurut loh bang. gambar siapa? Aduh, tafsirannya abang ini agak rancu. Iya. Jawab aja. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Saya kan tanya tadi, dari mana abang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus gitu loh. Sementara ayat yang abang bawa ini Kejadian 1 ayat 27 saya baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Diciptakannya dia. Jadi siapa yang diciptakan? Manusia bang, bukan Roh Kudus bang. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Menurut gambar siapa? Tidak ada dikatakan bahwa Roh Kudus itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak pernah menciptakan Roh Kudus bang. Enggak, yang saya tanya sama kamu benar. Abang sudah melawan konsep Tritunggal ini. Yang saya tanya. Kalau abang membawa ayat ini, abang gantian bicaranya. Tritunggal. Gitu loh bang. Gantian bicaranya. Nggak ada tertulis di sini bahwa Roh Kudus itu berkelamin. Nggak ada bang, nggak ada. Gitu loh. Kamu gantian ngomongnya. Kamu jawab pertanyaan saya. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut gambar Allah. Allah mana yang bentuknya perempuan? Nggak ada. Mana ada disebutkan bentuknya. Allah itu tidak berwujud bang. Allah itu adalah Bapa. Aduh, nggak nyambung tidak nih bisa kelihatan orangnya. bang. Saya ulangi lagi ya. Ya kamu nyambung. Perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar siapa? Gambar Allah, udah aku bilang tadi gambar Allah. Oke, perempuan ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Allah yang mana yang rupa dan gambarnya seperti perempuan? Nggak ada, Allah itu tidak bisa terlihat. Nggak nyambung kan? Anjing emang gila emang. Udah gila nih anak anjing. Oke, coba yang Muslim tanggapin dulu ya. Yang Muslim coba pemahaman kita sama bang. Oke. Enggak nyambung loh. Allah itu tidak nggak nyampe. Sabar, Luga bahasanya yang bagus ya. Bahasa yang bagus ya. Oke. Kan saya bilang perempuan ini desain sebelum diciptakan. Ini ngambil desain dari mana sebelum perempuan ini ada? Dia bilang dari Allah. Berat. Lalu saya tanya, Allah mana yang gambar dan rupanya seperti perempuan? Dia bilang nggak ada, kan stres. Dia sendiri yang mengatakan perempuan. Memang nggak ada bang. Kalau Anda pernah lihat nggak Allah itu berwujud perempuan atau laki-laki? Pernah lihat? Pernah. Di mana bang? Di mana? Sudah ada 5 orang. Abang lihat itu. Sudah ada 5 orang mendapatkan penglihatan. Oke, saya ulang lagi ya. Bisa lihat roh ya. Saya ulang lagi. Anda bisa lihat roh. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, Dia menciptakan berdasarkan apa? Ketika Dia ingin menciptakan manusia, berdasarkan apa Dia menciptakan manusia itu? Menurut, nggak ada berdasarkan. Beda, menurut berdasarkan rupa siapa? Menurut gambar Allah. Rupa menurut rupa Kejadian 1 ayat 2 betul? Ada rupa ini, rupa Allah ini. Dia nggak tulis berjenis kelamin bang. Itu gambar dan rupa Allah itu. Sebentar dulu. Manusia, bang. Abang paham nggak? Kamu pelan-pelan dulu. Bisa nggak saya dijadiin moderator? Ini ngomong mulu masalahnya. Oke, enggak. Bisa ditahan. Bang Kakao, gantian ya Bang Kakao ya. Enggak gini loh, host. Dia kan bertanya ke saya, host. Dia bertanya ke saya, jadi saya wajib menjawab, host.
Iya, Gitu, maksud ya. saya, pertanyaan saya kamu nggak nangkep. Perempuan, Ya. perempuan itu kan ada nggak kelaminnya? Hawa itu ada kelamin nggak? Ada. Ada. Itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut gambar Allah. Emang Allah ada kelaminnya? Teman-teman yang di bawah tolong tap ya, biar pemalnya tambah kuat. Tap Ya, yang di bawah ya. Tap. Perempuan itu kan ada kelaminnya, ada bentuk tubuhnya. Bentuk dan tubuh perempuan sebelum diciptakan itu desainnya dari mana? Dari Allah, bentuk dan rupanya. Desainnya apanya Allah? Apanya Allah? Ya. Kucingnya apa wajahnya? Kok kucing sih? Gimana sih abang ini? Bingung saya nih. Kucing ini kita berbicara manusia kok kucing? Iya, kan saya bilang perempuan diciptakan menurut rupa Allah. Kamu bilang iya. Lalu saya tanya, rupa Allah yang mana yang bentuknya seperti perempuan? Yang abang pahami rupa Allah ini seperti apa, Bang? Tuh, nggak nyambung, ditanya apa nggak nyambung. Udahlah, kalau memang nggak mampu turun aja, Bang. Lah, kamu kan bilang tadi menurut gambar dan rupa Allah. Terus Berarti tanya lagi, Allah Allah itu mana? berkelamin. Allah itu Allah berkelamin nggak? Saya jawab tidak. Menurut kau Allah berkelamin nggak? Lah, sekarang perempuan kenapa berkelamin? Ya iya manusia, Bang. Ya, Beda bukan Allah manusia yang ada jawabnya, rohnya sama karena manusia, Bang. bukan itu jawabannya, karena manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Nggak ngerti dia. Teman-teman Turunkan muslim aja lah. pun paham, Bang, bahwa Allah itu tidak bisa Orang muslim kelihatan. itu Dia adalah roh. sebentar, Anda sebentar mengatakan bahwa Allah itu berkelamin. Gimana Sebentar, sih, Bang? sebentar. Orang muslim ya, khususnya Juma, Uniripa, pentolan-pentolan debater nomor 1 di Indonesia, itu sudah mengakui kalau Bang Luga itu benar. Itu yang ngomong Juma sama Uniripa. Jangan bawa orang mengeluh. Gini, Lady B. Iya, Kalau dalam pemahaman Kristen itu nggak bisa videonya. disalahkan. Nggak disalahkan karena gini, mereka menafsirkan bahwa Bapak dengan itu segambar. Itu nggak bisa disalahkan. Sugi Itu juga bilang Bang sama. Luga mengambil penafsiran itu. Ustaz Saya turun Sugi di juga bawah. mengatakan Luga Naikkan benar. Bang Jun sama Luga tuh. Naikkan Bang Jun sama Luga. Saya turun di bawah. Iya, udah kamu turun. Nggak Tidak nyambung kamu. berdiskusi Ya, dengan Luga apa kok. jawabnya apa? Buang aja nih jadi sampah nih, sampah se-Indonesia. Orang Islam aja ngerti Jangan kok. kasar-kasar lah. Jangan kasar-kasar lah. Kita dari tadi sini enak Oke, Bang diskusinya. Kakak sudah ada yang mau Bukan menggantikan Anda, kasar, oke? kamu sesat. Di-mute Sesat itu dulu jauh ya. lebih hina daripada kasar. Iya kan? Sesat itu lebih hina loh daripada hanya sekedar dikasarin. Ya tolong untuk mengatakan itu atau itu sesat itu kan semuanya itu kan ada dasarnya, ada ilmunya. Betul. Jadi ketika teman-teman ini yang di atas ini sedang berdiskusi, sedang mengutarakan pendapatnya. Kalau memang tidak setuju ya katakan tidak setuju. Masalah sesat itu bukan urusan kita. Biarlah mereka Betul, Bang. Betul itu, Bang. ya. Betul. Silakan tunjukkan alasan Masalahnya Anda kau sesuai nggak dengan nyambung, ditanya yang Anda apa, ketahui. jawabnya kemana? Itu padahal pertanyaan anak TK. Bang, Perempuan begini, Bang, begini, diciptakan Bang. menurut Biar aja mereka, gambar Bang. Allah. Sebentar Bang ya, Bang Luga. Aku turun dulu deh ya. Ketika berdiskusi Lanjut. itu jawaban Aku mau tidur dulu, seseorang capek. itu jangan diharap sesuai dengan yang Anda pikirkan ya. Bang Tuan, biarkan aja ini saya screen Ya, sama. biarkan aja, Bre. Oke, silakan lanjut. Oke. Kan Oke. saya bilang tadi perempuan Assalamualaikum. diciptakan menurut gambar Allah. Itu aja ditelusuri, berarti gambar Allah itu perempuan segampang itu. Dibilang Allah itu roh, tidak berbentuk, padahal perempuan aja dari gambar wajahnya Tuhan. Diciptakan itu si Hawa dari rupanya, wajahnya, maka jadilah Hawa perempuan. Berarti Roh Kudus itu yang adalah Tuhan, berarti bentuknya perempuan. Begitu. Silakan, Bang Jakman. Apa yang mau disampaikan? Selamat siang, Luga. Pak, kenapa? Silakan. Luga. Iya, silakan. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, kenapa Kristen ini beda-beda ya? Kenapa kalian katakan memang tidak melalui perintah kitab suci atau bagaimana ini? Abang Islam ya? Abang dari agama Islam?
Iya. Begini Bang, ketika agama Kristen didirikan, tentu kan iblis juga kan tidak mau agama ini berjalan dengan lancar sampai dunia kiamat. Makanya lahirlah agama-agama palsu, Kristen palsu. Apa Kristen palsu itu? Ya contoh Katolik, itu sebenarnya Kristen palsu. Mereka mencampurkan agama Tuhan dengan pagan. Makanya Tuhan itu pada dasarnya sudah mewanti-wanti bahwa dia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan laki-laki Allah Bapa, Tuhan perempuan Roh Kudus, ini pondasinya. Tapi supaya merusak nanti, supaya Yesus nanti tidak bisa dituhankan, digagalkan, maka dia harus menghilangkan kelaminnya supaya Yesus sebagai anak Allah tidak bisa jadi anak kandung. Sebentar, terlalu jauh itu. Sudah Lukas. Ya. Jadi pertanyaan saya. Salam Nabi. Salam. Sampai. Iya, silakan. Ya, apa yang mau ditanyakan tadi, sebenarnya? Apakah tidak mendasari apa yang diajarkan oleh Yesus atau bagaimana? Kok bisa beda gitu? Yesus kan diutus ini untuk menyampaikan firman Tuhan, betul nggak? Betul. Ya, betul. Yesus itu diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus ya. Ya, diutus sebagai utusan. Dengar dulu, sebentar ya. Luga, jangan dipotong dulu, Luga. Ya, sebentar, saya cah dulu, sambil cah dulu. Tinggal 2% ini, sebentar ya. Enggak, ini yang nyuruh naikin si A, si B, si C. Ini komolnya sudah penuh, sayang. Yesus mengatakan ya, dia Matius 15 nomor 24 dikatakan oleh Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus mengatakan itu. Ketika Yesus aku itu sudah pasti ada yang mengutus. Siapa yang mengutus Yesus ini? Bang, apa? Diulang. Enggak, sinyalnya dia bermasalah. Sekali lagi, pertanyaannya apa tadi? Yesus Matius 15 nomor 24 ya. Bang Jackman boleh bergeser domba yang putus, Bang. Dari umat bergeser. Nah, Yesus mengaku itu sudah pasti ada yang siapa yang mengutus Yesus ini menurut Yesus. Yesus itu diutus oleh bapak kandung. Jangan tambah lagi. Bang Jakman tahu nggak arti bapak kandung? Yesus itu anak kandungnya Bapa, bukan babunya, bukan pembantunya, bukan juga nabinya. Nabi dengan anak kandung jauh lebih tinggi anak kandung. Anak kandung belum itu ahli waris. Membahas masalah anak kandung atau nabi, ya. Ini masalah perkataan Yesus sendiri, ya. Yang saya tanyakan kepada bangsa Israel. Ya, siapa yang mengutus Yesus ini menurut Yesus? Itu bapak kandungnya, bapaknya. Pakai data kita. Iya, bapaknya. Aku diutus oleh bapakku. Iya. Aku diutus oleh bapakku. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Jangan dulu dipotong. Ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, lalu siapa Bapa ini menurut Yesus? Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus anak kandungnya. Tuhan sepakat, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus ini diutus untuk apa? Untuk menjadi raja dan menjadi hakim untuk seluruh umat manusia. Bukan jadi nabi. Coba baca Yohanes 3 nomor 34. Baca. Anda kan pendeta. Baca. Yohanes 3 nomor 34. Oke, sebelum dibaca saya sapa tamu baru dulu. Pamuwaja, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Kok pendeta rasul, bukan pendeta rasul. Iya, oke Bang Bu. Turun. Yohanes 3 berapa? Yohanes 3 nomor 34. Saya bacakan.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya siapa yang dengan diutus tak oleh terbatas. Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, Yesus ini menyampaikan firman Allah atau tidak? Yesus bukan hanya menyampaikan firman Allah, berarti dia double job. Selain dia menyampaikan saya firman, tidak menanyakan panjang lebar. Yesus ini menyampaikan firman Allah atau tidak? Betul. Dia menyampaikan. Betul? Iya. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Betul, betul banget itu. Dan mereka telah menerimanya, kata Yesus. Iya, betul. Terus Mereka masalahnya tahu benar apa? bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya, terus masalahnya di mana? Nah, si firman Masalahnya saya mau sapa tamu baru dulu. Muridnya atau kepada Kristen ini yang mengaku diri pengikut Yesus ini, apa isi firman itu yang disampaikan oleh Yesus? Iya, firmannya adalah. Oke, Luga izin sebentar, saya mau sapa tamu baru dulu. Om Cakra, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam. Bos, kalau ada tamu Ya. yang naik biar aja dulu, jangan dulu dipotong gitu. Biarkan aja dulu. Oke. Nah, Om Cakra ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya mau ngasih tempat buat satu teman Kristen. nggak usah dinaik-naikkan suruh orang. Kalau kita lagi diskusi, suruh dengar aja di bawah. Izin bisa saya sebentar kah? Izin aja dulu. Boleh. Bang Zetman, kalau sama Nabi Luga itu dibawa santai Bang, jangan serius. Nggak bisa saya Bunda, nggak bisa saya. Nanti dipermainkan itu barusan aja itu. Jadi omongannya dia di tiap-tiap komal itu Muslim nggak ada yang berani sama dia katanya. Udah, Jackman. Lo memang iya. Bisa kalau saya. Saya tuh lawannya Pak Jakman, saya itu cocoknya selepel sama Paus. Kalau Paus Leo, iya. Masa Bapak lawan saya? Itu. Saya tempelin Makanya sekali yang nabi-nabi yang Paus itu. Zakir naik aja nggak bisa lawan saya. Saya itu cocoknya lawan Paus. Tapi Bang Luga diam dulu, Bang Jackman diam dulu. Iya. Ini aja pertanyaannya, Bang Luga. Waktu Roh Kudus melahirkan Yesus itu, katanya kan ibu kandungnya Yesus, itu Roh Kudus. Di mana Roh Kudus melahirkan Yesus, Bang Luga? Di daerah Di mana? surga, di surga. Kau kan Oh, tinggal jadi di bumi Yesus yang tuh turun hina dari ini. surga ya, Bang Luga ya? Betul. Oke, jadi Allah Bapaknya itu, Bapaknya Yesus tuh Bapak kandung itu di mana, Bang Luga? Kan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan bapaknya kan datang. Ini anak kandungku loh. Ini bukan nabiku. Ini anak. Kalau bukan sampai lo nabi. nggak sebentar. Aku ngerinya kalau sampai kalian nggak ngerti anak, takutnya diinjak lo kepalanya lo. Ini kan anak gua. Kenapa lo bilang nabi? Nabi lo. Bangsat kata bapak gitu. Jangan sampai nggak bapak ngomong bangsat lo. Bisa lo. Anak ya, bukan Tuhan ya, Bang Luga ya. Bukan nabi, anak kandungku. Ini bukan nabiku, tai kata bapak. Oh, jangan lo bikin gue emosi. Nabi pale lo kata bapak. Dia anakku. Gembel katanya gitu. Berarti Bang Luga, ini Allah Bapak menikah dengan Roh Kudus gitu ya? Yes, kadang-kadang kewaras. Inilah yang membuat saya suka nih. Ini nomor rekening kau. Lanjut teman-teman, lanjut. Kalau sudah saya kembalikan lagi kepada Bang Jackman aja ya. Bang Jackman lanjut. Kalah dia. Udahlah Bang Jackman, tidurlah. Pertanyaan-pertanyaan zaman dulu itu. Ya. Jackman. Uji aja sekarang Luga, kita uji aja. Makanya jangan potong. Kesempatan saya ini saya mau uji ini kemampuannya Luga. Oke. Kita Silakan. berdua sama-sama on cam aja Luga ya. Itu baru enak dipandang saya menonton. Ya. Saya ini on cam kadang-kadang. Ya. Nggak apa-apa. Nah, kita uji di sini ya. Kita uji ya. Mungkin di antara kita ini siapa yang lebih memahami ya, yang lebih memahami Bible. Ya. Kita lanjut tadi. Ya, silakan. Izin dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena memang Luga ini baru saya ketemu di sini. Ya, kita lanjut tadi. Yesus itu kan menyampaikan firman sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus ya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya tadi Luga, ya. Apa isi firman yang disampaikan oleh Yesus? Ya?
yang diterima oleh orang Kristen ini yang mengaku diri pengikut Yesus? Apa firman itu yang disampaikan? Silakan. Isi dari firman yang disampaikan Yesus yang disuruh Bapa adalah percaya kepada aku kalau aku ini anak kandung, bukan nabi. Jangan kau nabikan aku, pecahkan kepala kau. Kata Yesus, aku anak Allah, bukan nabi. Kurang ajar katanya gitu. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya di mana? Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Bunyinya seperti apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan nabi. Udah jelas, nabi pula. Ya, untuk Mati kata nanti Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus percaya siapa saja? Percaya kepada bapaknya. Pertama, yang kedua harus, kalau enggak kedua, itu nomor 1. Yang kedua, kau harus percaya kepada anak kandungnya. Nanti kau dimatiin, kata Yesus. Percaya nggak kau kepada anak kandungnya? Jangan kau nabi-nabikan. Bunyinya Dipotong seperti nanti apa? Yohanes 17 nomor 3. Percayalah kepada Allah satu-satunya yang benar dan anaknya, dan mengenal Yesus Kristus sebagai anak kandung, anak tunggal, bukan nabi. Jangan nipu-nipu di sini. Bukan itu bunyinya di situ. Tidak ada anak kandung di situ. Ya. Oke, saya bacain ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Yohanes 17 sebagai utusan. Sebentar. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Udah kau baca belum ayat 1-nya? Enggak. Nah, Kau bacakan cuma ayat 3. Baca ayat 1. Kamu baca. Tidak akan pernah merubah ya nomor 3-nya. Oke, saya bacain. Mana sih? Yohanes 17 ayat 3. Saya baca dari ayat 1 sampai 2 dulu. Jangan langsung komen ayat-ayat 3. Takutnya Yesus emosi dirobek kau. Ya, saya bacain. Bapa, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya engkau mempermuliakan anakmu, bukan nabimu. Aduh, cakan pula nanti iblis ini. Anaknya. Setan kau bakal kau jatuh. Iya. Kenapa lu juga ini? Lanjut terus. Anaknya bukan nabinya. Cekek juga kau, bertobat kau. Itu anaknya. Kau ngerti anak gak? Kau punya anak gak? Kurang ajar ini. Kau nabi-nabi kan anak Tuhan. Aduh. Ini marah lo Tuhan sama kau, tabrak mobil nanti kau lo. Jangan kau nabi-nabikan anak tunggal. Saya belum menyentuh siapa nabi itu ya. Saya belum menyebut bahwa Yesus itu adalah nabi ya. Saya belum menyentuh itu. Iya, saya bilang saya tahu itu anaknya. Saya tahu itu anaknya ya. Ya udah. Ayo. Siapa mamanya? Nah sekarang oke. Kalau kalian ini benar-benar pengikut Yesus ya. Kalau kalian benar-benar pengikut Yesus juga, apakah juga mendengar perkataan Yesus? Mau mendengarkan? Kan Yesus sudah bilang, aku ini anak Bapa, aku bukan nabi Bapa. Iya. Apakah Luka ini mau percaya perkataan Yesus? Percaya. Ya begitu jawabannya. Ya. Kalau oke, sekarang saya tanya. Yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes 10 nomor 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Itu juga ya. Oke. Sekarang saya tanya, ya. Istrinya Bapak siapa? Nyonyanya. Nyonya dari Allah Bapak siapa? Gantian bertanya. Nyonya dari Allah Bapak siapa? Nyonya. Siapa nyonyanya? Nyonya dari Allah Bapa. Siapa? Kalau
nyonya dari Allah Bapa, saya sekalipun saya tahu nanti saya jawab ya. Saya tidak tahu. Udah makanya sekolah, Nah, itu sekolah yang benar. pertanyaan saya akan kembali itu nanti. Iya, saya bisa tampol kembali. Ayo. Ya udah, Sekarang siapa pertanyaan istrinya saya Allah apa Bapa? menurut Luga? Nyonya dari Allah Bapa. Ayo. Dia nggak tahu. Iya, jangan ketawa kau. Ayo. Siapa nyonya dari Allah Bapa? Ayo. Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus melahirkan Iyalah. Yesus? Roh Kudus kan perempuan. Melahirkan Yesus? Iya, betul. Apa Roh Kudus melahirkan Yesus? Di mana datanya Roh Kudus melahirkan Yesus? Udah makanya kau sekolah dulu lah, belajar lah. Udah, turunlah kau jangan. Capek ngeliatin kau Turunlah. Di mana datanya? Malaikat Gabriel menyampaikan informasi kepada Bunda bahwa Bunda. Iya, sahabat dua sudut pandang, seru ya, rame. Karena Tritunggal Titanium membidatkan Tritunggal Udin Petot. Yang satu memahami Yesus adalah bentuk anak Allah Bapa, yang satunya Yesusnya adalah roh. Jadi wujud dan roh, mereka saling tidak ketemu ya. Dan terakhir diskusi sempat juga terputus karena Komal dari Lady Ghost rungkat gitu. Di saat Luga dengan Jackman diskusi mengenai konsep siapa Yesus sebenarnya, dia Tuhan atau Nabi, tapi akhirnya rungkat. Baik, terima kasih sahabat dua sudut pandang, Anda telah menyaksikan video diskusi ini dari awal hingga selesai. Dan kalau Anda ingin membantu channel dua sudut pandang dengan berbagi rezeki, silakan kirim kuotanya ke nomor ini. Berapapun bantuan kuota Anda, mungkin 10.000, 20.000 ya, atau berapa, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang penting saya tetap bisa tampil untuk menghibur Anda dengan diskusi Luga Tambunan. Jangan lupa kalau Anda ingin menyaksikan diskusinya Luga Tambunan hanya di channel dua sudut pandang ini. Sampai ketemu lagi untuk diskusi Luga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.